Apakah ciri orang yang sudah mencapai kesadaran spiritual itu punya penglihatan keenam? Bisa tahu masa depan? Saya kasih tahu. Itu yang salah kaprah. Untuk tahu masa depan, untuk tahu yang belum terjadi, gak usah belajar spiritual. Gampang belajar ilmu itu. Ciri orang yang sudah sampai pada kesadaran yang tinggi, akhlaknya mulia. Bukan jadi peramal. Untuk mengasah ketajaman itu gampang, tidak usah belajar spiritual. Untuk membuka penglihatan ke dimensi itu tidak usah belajar spiritual. Ingat, Nabi Muhammad diutus ke dunia bukan untuk menjadi tahu masa depan, masa itu tidak. Beliau datang ke dunia untuk memuliakan akhlak. Jadi oleh karena itu, ciri orang yang sudah sampai kesadaran spiritualnya tinggi, akhlaknya mulia, itu indikatornya. Makanya tadi dia pertanyakan, kalau begitu anak kecil juga banyak yang datang ke dunia, kemudian punya kemampuan mengetahui tentang yang belum terjadi, yang disebut dengan indigo. Ya toh? Apakah itu privilege? Apakah itu keistimewaan dari Allah? Bukan. Allah tidak pernah mengistimewakan satu orang dan tidak mengistimewakan yang lain. Karena dia maha adil. Allah memperlakukan semua kita sama. Kenapa ada kemampuan anak kecil bisa meramal masa depan? Itu dari kesadaran masa lalunya. Dari kesadaran masa lalunya. Karena dia datang ke sini bukan di kehidupan yang sekarang saja. Dia sudah mengasah potensi itu di kehidupan yang sebelumnya. Sehingga di kehidupan yang sekarang dia masih punya dari kesadaran yang lama kemampuan itu. Jadi puncaknya spiritual itu adalah akhlak, Mas Nur. Makanya saya bilang tadi, ciri orang ilmunya benar, lihat saja akhlaknya beres apa tidak. Rumah tangganya benar apa tidak. Makanya kalau saya, ya ciri orang benar gak ilmu, ya lihat aja. Beres gak dengan istrinya, beres gak dengan anaknya, gitu. Jadi kita bagaimana mengatakan ilmunya tinggi, kalau urusan yang terdekat saja, dengan orang yang terdekat saja sekasur ada konflik. Ngerti maksud saya? Jadi gampang ngukur orang ilmunya tinggi atau tidak. Lihat hidupnya beres atau tidak. Karena apa? Menurut Socrates, pengetahuan adalah dasar kebajikan. Kalau orang punya pengetahuan yang benar, pasti hidupnya penuh dengan kebajikan. Sedangkan kebodohan adalah dasar dari kejahatan. Kalau banyak konflik, itu pasti berasal dari kebodohan, bukan berasal dari pengetahuan. Itu aja Mas Nur. Terima kasih. Berarti kita juga harus bisa membedakan antara spiritual dengan supranatural ya. Betul. Ya. Betul. Oke, jadi bukan berarti spiritual itu seperti hanya supranatural yang bisa mengatur-ngatur apa yang kita inginkan ya. Yes. Ya, baik. Oke, baik.